Nadine, Nadine, kamu lagi ngapain? Oh, ini aku lagi baca buku. Aku penasaran tentang sejarah yang ada di negeri kita. Ternyata ada ya di negeri kita sejarah yang sangat berkesan. Nah, kamu baru tahu ya? Kalau begitu, ayo aku ajak kamu ke makam 9 pahlawan PDRI. Ayo. Nah, ini dia pemakaman 9 pahlawan PDRI. Wah, ternyata ada ya peninggalan sejarah Belanda di negeri kita. Untuk lebih lanjut, ayo kita langsung aja ke makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP Saki. Bertemu lagi bersama kami. Saya Khairati Siranda. Saya Hufifah Nadinda. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan sedikit bercerita tentang sejarah dari pemakaman 9 pahlawan yang berasal dari PDRI. Yang terletak di Jorong Titian Dalam, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Seperti yang pemirsa lihat di belakang kami sudah ada makam 9 pahlawan PDRI. Nah, untuk tahu kisah lebih lanjut, ayo ikuti kami dalam SMP Saki Berbagi. Makam 9 pahlawan PDRI. Merekalah yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Titian Dalam merupakan saksi bisu betapa kejamnya penjajah dahulu kala. Insiden ini terjadi pada saat mereka menyelamatkan berkas-berkas penting kemerdekaan Indonesia. Pada saat mereka menyelamatkan berkas tersebut, penjajah terus mengejar. Saat pengejaran tersebut, mereka pun memutuskan jembatan, lalu ditembak mati oleh penjajah. Mungkin generasi zaman sekarang banyak anak muda dan remaja yang tidak tahu tentang sejarah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kami dari OSIS SMPN 1 Kecamatan Saki mengajak dan mengingatkan kembali kepada generasi muda agar melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Kita waktunya sebentar ya Pak. Oke. Silakan duduk. Ada apa Nadine dan Kay? Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Jadi dalam rangka Hari Bela Negara yang ke-76, kami telah menelusuri jejak sejarah PDRI. Bagus. Kami pergi ke Titian Dalam, tepatnya di Pandam Gadang, Pak. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Iya. Jadi, kami penasaran, apa sih peran PDRI terhadap Indonesia? Wah, bagus ya. Jadi memang sebagai generasi muda, kita memang harus selalu ingat dengan jasa-jasa para pahlawan. Memang berkaitan dengan Hari Bela Negara yang sekarang ini, 19 Desember 2024, memang penting. Dan itu sangat bagus sekali ketika kalian mau untuk peduli dengan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Jadi kemarin pergi ke Titian Dalam ya. Jadi sebenarnya PDRI itu semacam penyambung. Jadi mata rantai yang terputus ketika di saat Belanda itu melancarkan agresi militernya yang kedua pada
19 Desember tahun 1948, hingga pada waktu itu Belanda beranggapan terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia ini. Jadi Presiden Soekarno kasihkan mandat agar segera dibentuk yang namanya pemerintahan sementara. Nah, pemerintahan sementara inilah yang kita kenal pada akhirnya dengan istilah PDRI. PDRI itu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi ketika kita sudah merdeka, kemudian pasukan sekutu masuk kembali, pada puncaknya sekutu itu kan diboncengi oleh tentara Nika. Kemudian maksud sebenarnya mereka ingin kembali untuk menjajah. Namun ketika mereka ingin mencoba menguasai daerah kita, itu terjadi banyak perlawanan-perlawanan. Namun karena kelengkapan persenjataan yang kurang, akhirnya pada bulan Desember 1948 itu kita memang terdesak, dan akhirnya ibu kota negara kita yang pada waktu itu sudah kita pindahkan ke Yogyakarta itu akhirnya jatuh ke tangan Belanda, dan pemimpin kita itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu akhirnya ditangkap. Jadi dengan adanya PDRI di Sumatera Barat, maka eksistensi Indonesia itu tetap ada. Jadi Indonesia bukan kalah dan bukan menyerah kepada Belanda, tapi tetap ada dalam bentuk pemerintahan darurat. Di PDRI itu hidup karena mereka ini membawa satu stasiun radio sederhana, sehingga dari radio itu tetap dipancar luaskan ke seluruh wilayah bahwa kita belum lagi menyerah. Yang paling bagus itu tempat kita menghindar itu adalah di Koto Tinggi ini. Namun pada satu kesempatan memang terjadi insiden ya, yang kita kenal dengan titian dalam itu, di mana beberapa orang masyarakat kita yang melakukan perlawanan terhadap Belanda itu akhirnya gugur, ditembak. Kemudian beliau-beliau ini yang kita kenal sebagai suhada, orang-orang yang berjuang demi tanah air. Jadi itu istilahnya hakikat ya dari PDRI, dan sumbangsi PDRI ini sangat besar terhadap kemerdekaan, kelanjutan kemerdekaan Indonesia. Tanpa PDRI tidak ada Indonesia. Jadi seperti itu kira-kira, begitu pentingnya PDRI itu. Nah, jadi menurut Bapak sebagai pelajar apa sih yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Ya, tentu sebagai pelajar kita tidak boleh lupa dengan sejarah perjuangan ya. Gunanya kita mengingat itu agar kita memiliki semangat nasionalisme yang bisa selalu berkobar. Jadi dengan memperingati hari di mana PDRI itu didirikan, kita akan selalu ingat bahwa di daerah kita yang tercinta ini pernah menjadi basis perjuangan dengan istilah Hari Bela Negara begitu, yang selalu diperingati. Jadi sebagai pelajar kita di samping memperingati, kita hendaknya juga tahu dan meresapi bagaimana begitu besarnya pengorbanan dari para pejuang itu pada masa lalu, sehingga nyawa bagi mereka tidak berharga ya, asalkan Indonesia tetap selalu merdeka gitu. Jadi sebagai pelajar tentu semangat juang itu harus kita alihkan, bukan lagi kita berperang dengan senjata, tapi sekarang ini kita berjuang bagaimana kalian-kalian ini bisa berhasil dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, kemudian berjuang sekuat tenaga untuk meraih masa depan yang lebih baik, agar daerah kita ini makin maju dan Indonesia makin kuat. Jadi itu maknanya. Jadi Bapak sebagai orang tua ya, itu sangat berterima kasih sekali dengan keaktifan kalian untuk bisa memperingati Hari Bela Negara ini. Dan bahkan sudah sempat ya pergi langsung ke makam suhada itu di Titian Dalam, dan itu merupakan apa namanya, menunjukkan bahwa kalian memiliki semangat yang luar biasa untuk eksis terhadap istilahnya perjuangan kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk apa yang sudah kalian lakukan ini sangat Bapak apresiasi sekali. Pak, atas informasi yang sudah Bapak beri. Ya, ya. Jadi boleh minum dulu, boleh minum dulu. Kami dari UPTD SMPN 1 Kecamatan Suliki mengucapkan Selamat Hari Bela Negara yang ke-76. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka.